Bab 1851, Formasi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura mengerikan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai pada posisinya masing-masing secara akurat. Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat, terutama saat dia melihat Xia Ruofei, ular neter benang emas. Desisan marah terdengar dari tenggorokannya, lalu kepala ular itu tiba-tiba melompat. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas. Tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura mengerikan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai pada posisinya masing-masing secara akurat. Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat, terutama saat dia melihat Xia Ruofei, ular neter benang emas. Desisan marah terdengar dari tenggorokannya, lalu kepala ular itu tiba-tiba melompat. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas.
tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura mengerikan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai pada posisinya masing-masing secara akurat. Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat, terutama saat dia melihat Xia Ruofei, ular neter benang emas, desisan marah terdengar dari tenggorokannya, lalu kepala ular itu tiba-tiba melompat. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas, tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura mengerikan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai secara akurat di posisinya masing-masing. Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat, terutama saat dia melihat Xia Ruofei, ular neter benang emas, desisan marah terdengar dari tenggorokannya,
lalu kepala ular itu tiba-tiba melonjak. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas. Tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura menakutkan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai secara akurat di posisinya. Masing-masing, Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat, terutama saat dia melihat Xia Ruofei, ular neter benang emas. Desisan marah terdengar dari tenggorokannya, lalu kepala ular itu tiba-tiba melonjak. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas, tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura menakutkan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Jika Xia Ruofei tetap diam, jarak puluhan meter bisa diperhalus hanya dengan beberapa tarikan napas. Oleh karena itu, begitu Xia Ruofei datang ke dunia luar, dia segera memanggil pedang terbang Kushuang, sambil diam-diam berlatih seni pedang dan mengendalikannya. Terbang menuju puncak gunung bersama Kushuang Feijian. Saat ini, Xia Ruofei telah meninggalkan area kabut tebal beracun, kurang dari 100 meter dari puncak gunung. Dia menginjak Kushuang Feijian dengan kecepatan sangat cepat. Meskipun kecepatan ular benang emas lebih cepat, kecepatan Xia Ruofei juga meningkat, sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya dalam jarak dekat 100 meter. Dengan cara ini, Xia Ruofei kembali ke puncak gunung dengan lancar. Dia tidak berhenti, dan dengan gerakan pikirannya, semua bahan formasi dari arai udara pemisah 9 revolusi dikeluarkan dari ruang peta spiritual, dan kemudian dengan lambaian tangannya, bahan formasi mengambang tiba-tiba tersebar ke segala arah. 2 atau 3 detik kemudian, semua bahan formasi telah sampai pada posisinya masing-masing secara akurat. Xia Ruofei segera menembakkan Yuanjing lain, yang tertanam di inti formasi. Pada saat ini, kepala segitiga besar ular neter benang emas juga telah terlihat dari tepi tebing, dan matanya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang kuat,
terutama saat dia melihat Xia Ruofei. Ular neter benang emas, desisan marah terdengar dari tenggorokannya, lalu kepala ular itu tiba-tiba melonjak. Xia Ruofei baru kali ini benar-benar melihat tubuh besar ular benang emas, tubuh ular lebih tebal dari tangki air, ditutupi sisik keras, dan bahkan perut ular dikelilingi oleh sisik tersebut. Saat ular benang emas itu naik ke langit, ia benar-benar seperti naga raksasa, penuh momentum. Jika bukan karena tidak memiliki cakar, Xia Ruofei akan mengira itu adalah naga yang diturunkan dari mitos. Ketika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, dia menghubungkan bagian yang menonjol di dinding tebing, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali gambar spiritual itu dengan berpikir. Pada saat ini, ular hantu benang emas yang marah mengejar lagi, tetapi jaraknya masih 40 hingga 50 meter dari Xia Ruofei. Meski jaraknya masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan aura menakutkan dari ular benang emas, terutama aura pembunuh yang membumbung ke langit, sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Sebelum ular benang emas sempat bereaksi, suara keras menembus langit terdengar satu demi satu. Ratusan bila angin spasial tiba-tiba muncul di ruang kecil ini, menutupi hampir seluruh ruang dengan rapat. Ular hantu benang emas secara alami terkejut. Melihat bila angin luar angkasa, ia tertegun beberapa saat, karena tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Untuk sesaat, aku mendengar serangkaian letupan, dan dalam sekejap mata, beberapa bila angin spasial menghantam tubuh ular benang emas itu, sehingga sisiknya beterbangan dan kulitnya terbuka. Golden Thread Nether Snake meraung keras, tubuh besarnya berputar dengan panik, dan mati-matian bergegas menuju dinding ruang. Mereka menyadari bahwa mereka sudah berada di ujung perjalanannya. Retakan spasial yang awalnya muncul secara diam-diam telah membuatnya terentang, dan kemunculan bila angin spasial ini memperburuk situasi. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi mengurus begitu banyak orang, hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, yaitu pergi dari sini dengan putus asa, meskipun kepalanya terbentur darah, itu lebih baik daripada langsung terbelah oleh bila angin luar angkasa. Setelah ular benang emas melepaskan tindakan pencegahannya, kerusakan yang dideritanya secara alami lebih besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan bila angin spasial menghantamnya lagi. Selain itu, sangat beruntung bisa langsung mengenai celah angkasa hitam, dan perut ular tersebut terkoyak oleh celah angkasa tersebut. Mulutnya yang mengerikan, bahkan organ dalamnya pun terlihat. Saat ini, ular hantu benang emas sudah lama kehilangan momentumnya saat mengejar Xia Ruofei tadi. Tubuhnya penuh bekas luka, seluruh tubuhnya dipenuhi luka besar dan kecil, berlumuran darah, terlihat sangat menyedihkan. Setelah ular benang emas dengan putus asa menabrak sangkar luar angkasa ini, keputusasaan muncul di matanya. Ia masih terperangkap di dalam sangkar luar angkasa, dan bila angin serta kepadatan retakan ruang di dalam sangkar luar angkasa ini dibandingkan dengan sangkar tadi. Hal ini meningkat. Golden Thread Hades mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi masih ada ruang bagi bila angin untuk mengenainya. Dan retakan ruang hitam yang muncul secara acak membuat mustahil untuk diwaspadai. Setiap kali mengenai celah luar angkasa, atau retakan luar angkasa muncul tepat di sisinya, ia akan mengalami kerusakan parah. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan ular Golden Thread Pluto, ia tidak dapat pulih dari pukulan yang terus-menerus dan intensif. Rasanya tubuhnya semakin berat. Karena luka dan kehilangan darah, mobilitasnya terus menurun, bahkan kesadarannya mulai kabur. Ular emas mengaum dengan enggan. Memang sangat tidak rela. Awalnya, Xia Ruofei dan Ling Qingsui muncul di depannya. Dari sudut pandangnya, mereka adalah dua orang kecil yang lemah. Itu adalah makanan ringan yang diantar ke rumah, tetapi situasinya kemudian berubah menjadi lebih buruk. Bahkan ada rambut Xia Ruofei. Tanpa menghadapinya, apalagi konfrontasi langsung, ia langsung terperangkap dalam formasi luar angkasa yang menakutkan ini, dan kemudian dalam waktu singkat, ia terluka satu demi satu, hingga kini ia hampir putus asa. Serangan dari arai udara terpisah revolusi ke-9 berlangsung selama 10 menit, dan ular benang emas yang sangat kuat akhirnya tidak dapat menahannya. Siaran, saya menggunakan aplikasi mengejar buku baru-baru ini, membaca cache aplikasi, membaca offline. Tubuhnya yang besar meringkuk menjadi piring, dan kepala ular segitiga itu berusaha keras untuk bangkit, tetapi di bawah serangan terus-menerus dari bila angin luar angkasa, ia terjatuh lagi dan lagi.
Akhirnya, retakan ruang hitam diam-diam muncul di posisi kepala ular dari benang emas. Saat ini, kesadaran ular benang emas mulai sedikit kabur. Bagaimana ia masih bisa mengelak? Retakan spasial itu langsung merobek kepala ular dari ular neter benang emas, memperlihatkan tulang di bawah dagingnya. Bagian yang robek kebetulan berada pada posisi 7 inci dari 3 benang emas. Inilah posisi ular benang emas yang paling rentan dan mematikan. Saya melihat ular benang emas itu berguncang, dan kepala ular itu tiba-tiba terangkat, tetapi segera setelah matanya yang tidak emosional, vitalitasnya mulai terkuras dengan cepat, dan kepala ular itu juga terkulai. Tubuh besar Golden Thread Hades bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian terdiam. Di luar arai udara terpisah 9 tingkat, Xia Ruofei secara alami memperhatikan situasi ular benang emas. Dia menemukan selesainya serangan fatal ini untuk pertama kalinya. Namun, Xia Ruofei tidak berani menganggap entengnya, dia juga khawatir ular benang emas itu mungkin penipu. Oleh karena itu, dia masih mengontrol formasi, menggunakan bilah angin spasial untuk terus menyerang ular benang emas, dan retakan ruang acak kadang-kadang muncul pada ular benang emas, dan secara alami mereka akan segera bertahan di sana lagi. Luka besar dan kecil. Menghadapi kerusakan tersebut, tubuh ular emas masih tidak bergerak. Xia Ruofei hanya merasa sedikit lega sekarang. Dia tahu bahwa jika ular benang emas mati secara curang, di bawah serangan barusan, dia tidak akan sepenuhnya tidak bisa bergerak, bahkan jika itu adalah refleks yang terkondisi, dia pasti akan bertindak. Sekarang tidak ada gerakan sama sekali pada ular benang emas, hanya dapat menjelaskan satu masalah yaitu sudah mati total. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Orang awam Yuntai berkata dengan tercengang, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, Xia Daoyou, saya memikirkan satu hal ketika Anda mengatakan untuk meningkatkan basis kultivasi. Tapi ruang percobaan ini sangat aneh, ular benang emas tidak dapat disimpan dalam harta ajaib, apakah akan ada benda itu? Sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, kamu mungkin juga bicara tentang apa itu? Tidak baik mengatakan setengah-setengah. Bukankah itu nafsu makan yang buruk? Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, maaf, orang tua itu baru saja memikirkan sesuatu, tidak sengaja menjualnya. Kemudian, orang awam Yuntai itu berhenti sejenak, lalu berkata, teman Xia, dalam keadaan normal, di mana ada ular benang emas, akan ada buah roh yang sangat berharga, yang disebut Zuyu Guo, tidak ada ular benang emas di sana, itu. Apa alkimia batin yang dapat meningkatkan budidaya para beku? Tetapi Zuyu Guo benar-benar dapat meningkatkan budidaya para beku, dan tidak ada efek samping, yang sangat cocok untuk para beku pada periode inti emas. Ular hantu benang emas sendiri suka memakan buah Zuyu, sehingga biasanya mereka menjaga tempat tumbuhnya Zuyu Guo, menunggu buahnya matang, sekaligus mencegah Zuyu Guo dibawa pergi oleh orang lain atau monster. Xia Ruofei menunjukkan sedikit kegembiraan begitu dia mendengarnya, dan dengan cepat bertanya, Senior Yuntai, apakah Zuyu Guo terlihat seperti buah liar berwarna merah? Pohon dengan Zuyu Guo tidak akan tinggi, dan daunnya panjang. Berbentuk tajam ujungnya bergerigi. Xia Ruofei sedang memikirkan dua buah merah yang dilihatnya di area kabut tebal beracun di bawah tebing. Omong-omong, alasan mengapa dia menemukan sisinya dan bertemu dengan ular emas adalah karena ini. Aroma khas buahnya sangat menarik, dan tidak dapat menghentikan pakaian luar angkasa yang memiliki kedap udara yang kuat. Aroma itulah yang langsung meresap ke dalam jiwa. Xia Ruofei baru saja berjalan menyusuri dupa untuk menemukan ular neter benang emas. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, Zuyu Guo memang berwarna merah tua, dengan bilah panjang dan ujung bergerigi tajam, tapi ini bukan ciri yang jelas, dan ada beberapa buah spiritual di dunia budidaya yang tumbuh seperti ini. Ciri yang paling menonjol sebenarnya. Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia menyela orang awam Yuntai dan berkata, ini sebenarnya wewangian yang istimewa. Bukankah begitu? Senior Yuntai, wewangian Zuyu Guo sangat menarik levelnya bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Dan aroma ini meresap ke dalam jiwa, bahkan menahan nafas pun tidak ada gunanya, kamu masih bisa merasakan aroma yang kaya dan memikat, bukan? Itu benar. Orang awam Yuntai tiba-tiba berkata, jadi tahukah kamu, Daoyou Xia pernah melihat Zuyu Guo sebelumnya?
Tidak sebelumnya, sekarang saja. Xia Ruofei berkata, di bawah tebing ini, tempat saya bertemu ular benang emas, ada pohon buah seperti itu dengan 2 Zuyu Guo tumbuh di atasnya. Warnanya merah tua, buahnya seharusnya sudah matang. Oh, Yuntai bertanya, jadi, harus ada awan dan kabut di bawah tebing. Dan awan dan kabut itu beracun dan dapat menimbulkan korosi pada banyak hal, bukan? Kali ini giliran Xia Ruofei yang tercengang. Dia berkata, ya, Senior Yuntai, apakah awan beracun ini ada hubungannya dengan Zuyu Guo? Ling Qingsui sedikit gugup pada awalnya, terutama setelah Zuyu Guo dewasa, dia secara alami memiliki godaan yang kuat terhadap para biksu. Dia selalu dipaksa untuk menjaga pikirannya, tetapi jika Xia Ruofei tidak menariknya, saya khawatir dia akan tetap pergi ke keduanya tanpa tuannya. Zuyu Guo. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa, dan berkata, mengapa kamu hanya ingin makan? Kedua buah ini menurut saya agak aneh, apakah benar-benar bisa dimakan? Tentu saja, kata Xia Ruofei. Pada saat ini, orang awam Yuntai di ruang peta spiritual tidak dapat menahan diri untuk tidak mentweet, ini benar-benar Zuyu Guo. Xia Daoyou, keberuntunganmu benar-benar. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, Senior Yuntai, karena kamu telah mengkonfirmasi semuanya, generasi muda akan mengambilnya. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, saat memetik Zuyu Guo, Anda perlu menggunakan pedang kayu kering, sebaiknya pedang pinus kering, jika tidak maka akan sulit mengupasnya dari dahan. Kata Xia Ruofei dengan sedikit terkejut, buahnya serasa jatuh kalau disentuh. Kok tidak dipetik? Lagi pula Fei Jian bisa memotong emas dan memecahkan batu giok tanpa terus-menerus memotong dahan pohon buah-buahan kan? Orang awam Yuntai tertawa dan berkata, jika kamu tidak percaya Xia Daoyou, kamu bisa mencobanya. Xia Ruofei berpikir sejenak, rasa ingin tahu masih menguasai, jadi dia mengangguk, lalu bertanya, Senior Yuntai, saya akan berusaha untuk tidak menyakiti Zuyu Guo, kan? Tidak, tidak. Xia Daoyou bisa mencobanya sendiri, kata orang awam Yuntai sambil tersenyum. Xia Ruofei bertekad untuk mendengar kata-katanya, dan langsung mengeluarkan pedang abadi Biyou, dan kemudian mengendalikan pedang abadi Biyou dengan kekuatan mental, memotongnya ke arah cabang yang menghubungkan 2 Zuyu Guo. Cabangnya terlihat sangat tipis, dan 2 buah yang berat telah membengkokkannya. Dalam keadaan normal, apalagi pedang terbang yang memotong besi seperti lumpur, pisau buah biasa pun bisa dengan mudah dipotong. Namun, begitu pedang abadi Biyou mengenai cabang, pedang itu benar-benar terpental. Xia Ruofei melihatnya, dan menemukan bahwa tidak ada jejak yang tersisa di cabang itu. Dia tidak percaya pada kejahatan, meningkatkan kekuatannya, dan bahkan menuangkan sedikit vitalitas pada pedang abadi Biyou, tapi dia tetap kembali tanpa hasil. Pedang abadi Biyou dengan cepat tersapu, dan dahannya bergetar lembut. Bangunlah, tapi masih belum ada bekas yang tertinggal di dahan. Xia Ruofei hanya mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangan untuk meraih dahan itu, dan membengkokkannya dengan kuat. Dia langsung menuangkan vitalitasnya ke tangannya, dan kekuatannya sangat kuat. Bisa dikatakan pipa baja pun bisa langsung patah, tapi cabang Zuyu Guo tidak bergerak. Ling Qingsui juga melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, cabang ini sebenarnya sangat kuat. Jika ia terbang, kamu tidak akan terlalu keras. Saya telah menggunakan seluruh kekuatan saya untuk mengambil susu. Xia Ruofei tersenyum pahit, saya tidak menyangka biksu inti emas yang mengerikan itu, bahkan cabangnya pun tidak dapat dipatahkan. Orang awam Yuntai tertawa dan berkata, faktanya, cabang Zuyu Guo tidak sepenuhnya tidak bisa dipatahkan. Jika Anda adalah biksu di tahap jiwa baru lahir, atau bahkan biksu tahap jiwa baru lahir, Anda juga dapat memetik buahnya dengan kekerasan. Tapi Anda adalah pil emas. Boneka kecil di masa-masa awal pasti tidak bisa melakukannya. Tanda pagar Song 888 Si Sang Hong Bao tanda pagar ikuti fax. Akun resmi pesan Kam dasar teman, tonton karya populer, gambar 888 amplop merah tunai. Xia Ruofei juga merasakan rasa frustasi di hatinya. Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa dan tangisnya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memetik buah ini. Tampaknya mengumpulkan piala tidaklah mudah.
Kita tidak bisa masuk begitu saja dan memakan buahnya. Ling Qingsui tidak tahu bahwa Xia Ruofei masih memiliki senjata ajaib dunia kecil, dan ada seorang ahli senior dalam senjata ajaib dunia kecil ini. Namun, orang awam Yuntai dapat melihat segala sesuatu di dunia luar ini juga merupakan pelepasan blokade oleh Xia Ruofei. Jika tidak, bahkan jika orang awam Yuntai memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak akan dapat memata-matai dunia luar. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Qingsui, orang awam Yuntai tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, "Teman Xia, kamu adalah rekan Tao yang sangat menarik." Xia Ruofei tersenyum pahit dan bertanya, "Senior Yuntai, bisakah pohon buah Zuyu ini hanya dipotong dengan pedang kayu?" "Itu benar," kata orang awam Yuntai. Semua orang tidak mengetahuinya pada awalnya, jadi meskipun mereka cukup beruntung menemukan pohon buah Zuyu, mereka hanya dapat dipetik oleh biksu di atas tahap Yuan Ying. Nanti, itu mungkin sebuah peluang. Saya menemukannya menggunakan pedang kayu dapat dengan mudah memotong cabang, terutama pedang pinus terbaik, jadi pedang itu diturunkan. Orang tua itu juga melihatnya ketika membaca klasik Simen, dan dia belum mencobanya secara pribadi. Xia Ruofei berkata, "Oke, untungnya, para senior mendapat instruksi Anda, kalau tidak, saya benar-benar ingin melihat buahnya dan menghela nafas. Ini benar-benar keluarga tua, seperti harta karun." "Haha, rekan Daois Xia, ayo kita coba pedang kayunya. Pedang pinus terbaik adalah," Yuntai berkata sambil tersenyum. "Oke." Xia Ruofei selesai berbicara, menatap Ling Qingsui lagi, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya cara." Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung berkomunikasi dengan Ruang Lingtu dan mencari di luar angkasa. Ruang Lingtu Xia Ruofei tidak secara khusus menanam pohon pinus, dan tidak mudah untuk menemukan pedang kayu pinus untuk sementara. Namun dia segera mengetahui bahwa dia telah membeli satu set sofa kayu pinus dan meletakkannya di pegunungan dan lautan. Jadi Xia Ruofei menghubungi Xia Qing dengan pemikiran spiritual, dan meminta Xia Qing untuk memilih salah satu dari set sofa ini, melepas kaki sofa, dan kemudian memotongnya menjadi bentuk pedang. Xia Qing secara alami melaksanakan perintah Xia Ruofei tanpa kompromi, dan segera menyiapkan pedang kayu pinus yang diasah. Xia Ruofei berpikir, mengeluarkan pedang kayu pinus yang baru saja dibuat dan memegangnya di tangannya. Hal yang sama berlaku untuk Ling Qingsui di sebelah Xia Ruofei. Setelah meminum Zuyu Guo, dia tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi. Dia duduk bersila di tanah dan terus melakukan latihan untuk menyerap esensi Zuyu Guo. Setelah beberapa saat, kabut muncul di kepalanya. Xia Ruofei bahkan lebih kuat, vitalitasnya yang kuat melesat dan mengalir melalui meridiannya, meluncurkan gelombang gerusan menuju kemacetan tahap awal Jin Dan. Xia Ruofei merasa bahwa keadaan kali ini ternyata sangat baik, pembudidaya merasa sangat tertarik dengan keadaannya, terutama ketika terobosan semakin dekat, kebanyakan orang akan merasakannya. Energi kuat Zuyu Guo, seperti pendorong roket, meletakkan dasar yang kokoh bagi terobosan Xia Ruofei. Xia Ruofei segera memasuki kondisi tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, termasuk keinginan untuk melakukan terobosan, yang telah diusir dari benaknya. Satu-satunya pemikiran sekarang adalah kultivasi. Xia Ruofei segera menemukan bahwa energi yang terkandung dalam Zuyu Guo tidak hanya agung, tetapi juga sangat mudah diserap. Pada dasarnya, setiap minggu dia berlari, vitalitasnya akan bertambah sedikit. Perubahan ini sangat jelas sehingga dia tidak perlu pergi dengan sengaja. Pengamatan dapat dengan mudah diperhatikan. Segera, Xia Ruofei merasa bahwa hambatan pada tahap awal Jin Dan mulai mengendur, dan energi Zuyu Guo yang terkandung masih banyak yang belum terserap. Stabil, dua kata muncul di benak Xia Ruofei. Benar saja, setelah beberapa saat, Xia Ruofei sepertinya mendengar suara klik, dan vitalitas yang kuat langsung menerobos kemacetan di tahap awal Jin Dan. Pada saat itu, kecepatan putaran pusaran vitalitas di dantian Xia Ruofei telah mencapai titik ekstrim, dan manik-manik kental vitalitas ungu emas di tengah pusaran itu seperti lubang hitam, paus menelan vitalitas dengan mulut terbuka lebar. Pada saat kemacetan tahap awal Jin Dan terpecahkan, seluruh pusaran vitalitas tampak mandek untuk waktu yang singkat. Kemudian, sejumlah besar vitalitas mengalir ke pusaran vitalitas, dan langsung menembus vitalitas ungu emas yang seperti lubang hitam di tengah pusaran.
Manik-manik kental. Setelah menyerap energi vitalitas ini, manik-manik vitalitas ungu keemasan juga mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pusaran vitalitas telah berhenti berputar, dan vitalitas dalam pusaran tersebut terus-menerus diserap oleh manik-manik vitalitas ungu emas. Dengan cara ini, pusaran vitalitas semakin mengecil, dan mutiara kondensasi vitalitas semakin besar. Tepatnya, ini bukan lagi kondensat vitalitas, melainkan pil emas sungguhan. Terobosan dari tahap awal inti emas ke tengah inti emas, tanda yang paling signifikan adalah pusaran vitalitas akhirnya menghilang, dan vitalitas dalam tubuh mengalir ke pusat pusaran vitalitas asli, dan akhirnya membentuk emas inti. Dan karena latihan, The Great Dao Jue, oleh Xia Ruofei, manik kental vitalitas ungu keemasan muncul di tengah pusaran vitalitas yang awalnya kosong. Pada saat itu, Sanhe Lingtu, mantan pemilik gulungan Lingtu, Sanhe Zhenren, secara pribadi memberitahu Xia Ruofei bahwa hanya latihan, The Great Dao Jue, yang akan membentuk manik-manik kental di Dantian, dan manik-manik kental emas ungu milik Xia Ruofei adalah luar biasa langka. Inti emas Xia Ruofei telah melampaui standar ini dan dapat disebut inti emas tingkat super. Pada saat ini, inti emas tingkat super secara bertahap mulai terbentuk. Vitalitas dalam tubuh Xia Ruofei mengalir ke manik-manik vitalitas emas ungu, dan sisa energi Zhu Yuguo dengan cepat diserap. Buku ini disusun dan diproduksi oleh akun resmi. Ikuti VX pesan KAM dasar teman gelombang www.novelringan.com gelombang untuk menerima amplop merah tunai. Mutiara kental. Vitalitas emas ungu terus bertambah besar seperti meniup balon.